Puji Tuhan, selamat malam teman-teman yang akan bergabung dalam pembelajaran kita malam ini. Masih membahas kitab Korintus. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas kesempatan waktu yang Kau berikan kembali buat kami. Kerinduan kami, semangat kami Kau berikan buat kami. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Saat malam hari ini kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, roh pengertian daripadamu dalam kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong terangi mata hati kami Tuhan, biar apa yang kami dengar saat malam hari ini, kami baca saat malam hari ini kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan juga Tuhan Yesus hamba-Mu Tuhan, biar Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk memperkatakan apa yang sudah dibaca, dipelajari, biarlah semua itu hikmat daripadamu, urapan daripadamu Tuhan. Biar kami semua boleh Tuhan Yesus mendapatkan berkat-berkat ilahi Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus tidak ada sia-sia, firman-Mu itu diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat teman-teman kami yang lain. Berikan juga mereka kerinduan yang sama Tuhan untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam Zoom online ini. Oh Tuhan, mungkin mereka juga tidak bergabung, tapi mereka boleh melihat secara rekaman kami. Tuhan Yesus juga memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau. Kami mulai pembelajaran kami saat malam hari ini. Dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan membacakan 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur malam hari ini kembali belajar firman Tuhan. Kita memasuki pembahasan 9 karunia Roh Kudus. Selasa lalu kita sudah mempelajari bagaimana Rasul Paulus menegaskan bahwa karya Roh Kudus itu beragam, diverse, bukan seragam atau uniform. Manifestasi Roh Kudus itu beragam, berbeda-beda, bukan seragam atau sama semua. Nah, untuk memberi penegasan bahwa karya Roh Kudus itu manifestasi perbuatan penyataan ajaib Roh Kudus itu beragam, Paulus memberikan contoh. Malam hari ini kita lihat contoh-contoh tersebut.
lalu kita sudah lihat ini yang diberikan bold dan lebih tepatnya huruf besar itu mewakili atau menunjuk pada keragaman, keberagaman. Diversities to each, to another. All things in all people. Distributing, distribusi. Menunjuk kepada keragaman. Sedangkan yang di italik atau garis miring itu menunjuk pada berasal dari satu roh, roh yang sama, the Spirit. Dari Allah Trinitas, Allah yang Esa, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, untuk memberi penegasan pada kebenaran ini, bahwa karya Roh Kudus itu beragam, bukan seragam, maka Paulus mendaftarkan 9 karunia Roh Kudus. Paulus memberikan contoh-contoh dari keragaman tersebut. Ini akan kita bahas malam hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita membahas 9 karunia Roh Kudus. Nah, sebagai ajakan di awal, saat kita mendekati untuk melihat lebih jelas perbuatan-perbuatan ajaib Roh Kudus, kita mau mengawali dengan 3 ayat berikut untuk menjadi nasihat awal bagi kita semua. Puji Tuhan. Pertama, 1 Korintus 14 ayat 1, saya bacakan dalam versi Alkitab mudah dibaca. Kasih seharusnya menjadi tujuan hidupmu. Dan kamu harus mengingini karunia-karunia yang datang dari Roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi poin pertama dari ayat pertama ini, saat kita mendekati 9 karunia Roh Kudus, kita mau datang dengan rasa ingin agar karunia tersebut nyata dalam hidup kita, keluarga kita, khususnya tentu dalam persekutuan kita beribadah. Saat kita belajar melihat lebih dekat 9 karunia Roh Kudus ini, kita mau punya rasa rindu, ingin, gairah untuk karunia-karunia ini ada di hidup kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu yang pertama. Punya keinginan. Kedua, ayat 11 dari Alkitab mudah dibaca. Semuanya ini dikerjakan oleh satu roh yang sama. Roh memutuskan kemampuan apa yang diberikan kepada setiap orang. Dalam keinginan yang terus bertambah-tambah, yang semakin meluap, semakin bergairah, Alkitab mengajari kita bahwa kemampuan atau manifestasi ajaib yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, itu bukan kita yang tentukan. Kita nggak bisa meminta, apalagi memaksa untuk Roh Kudus. Misalnya, saya mau karunia kesembuhan karena banyak orang di sekitar saya sakit. Alasan apapun, itu bukan hal yang menjadi penentu bahwa kita akan menerima 1 atau 2 atau 3 di antara 9 karunia yang didaftarkan oleh Rasul Paulus. Roh sendiri yang memutuskan kemampuan apa yang
ia percaya dalam hidup kita, Roh yang memutuskan. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita adalah terus mengingini, mau, rindu karunia-karunia tersebut terjadi tengah-tengah ibadah bersama kita. Ingin dan ingin. Namun kita nggak bisa mengatur perbuatan ajaib apa yang Roh Kudus nyatakan dalam hidup dan pelayanan kita. Ayat ketiga, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Ini pun penting. Kita perlu mendasari inginnya kita itu dengan kasih. Kita perlu benar-benar mengerti bahwa perbuatan ajaib Roh lewat pelayanan kita itu semata-mata untuk kepentingan bersama demi kemuliaan Kristus. Jadi sejak awal dalam pembahasan 1 Korintus 12 juga mengawali malam hari ini, kita mau benar-benar ingat bahwa saat kita ingin Roh Kudus bekerja lewat hidup kita, itu nggak pernah untuk kepentingan kita. Yang perlu kita bayang-bayangkan adalah bagaimana Roh Kudus memakai hidup kita secara luar biasa, manifestasi yang dahsyat, ajaib untuk memberkati sebanyak mungkin orang. Itu kiranya jadi impian, bayang-bayang yang kita idam-idamkan. Karena terus terang dalam kemanusiaan kita, seringkali yang kita idam-idamkan adalah rumah yang besar, mobil yang canggih, gadget yang terbaru, laptop yang warnanya indah, dan lain sebagainya yang bersifat jasmani. Itu yang sering menjadi idam-idaman kita. Tapi pembelajaran malam hari ini mengingatkan kita yang seharusnya kita idam-idamkan, kita bayang-bayangkan di hari-hari kita, bagaimana suatu saat Tuhan memakai kita luar biasa memberkati sebanyak mungkin orang. Itu kiranya yang menjadi bayang-bayang idam-idaman kita bersama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini kiranya menjadi dasar dalam kita sama-sama mendekati, melihat lebih dekat 9 karunia Roh Kudus. Kita masuk ke buku kita. Sekali lagi tegaskan. Paulus daftarkan 9 karunia. Tujuan yang ia punya adalah orang yang baca suratnya ngerti banget bahwa memang Roh Kudus itu bekerja secara beragam, bukan seragam. Itu poin yang ingin Paulus sampaikan, termasuk saat ia mendaftarkan 9 karunia Roh Kudus. Ia nggak mau jemaat Korintus tetap berpikir bahwa karunia Roh Kudus itu seragam. Hanya tentang bahasa roh saja. Paulus nggak mau. Paulus ingin benar-benar jemaat mengerti bahwa manifestasi ajaib Roh Kudus itu benar-benar beragam. Paulus ingin benar-benar menunjukkan bahwa Roh Kudus bekerja secara diverse.
Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Ini tentu mengingatkan kita kepada bahasan minggu lalu bahwa 9 karunia ini nggak menutup kemungkinan ada karunia-karunia lain yang nggak Paulus daftarkan. Karena Paulus bukan sedang membatasi pekerjaan Roh Kudus. Bukan. Kalau hanya 9, apakah hanya itu pekerjaan Roh Kudus? Apakah hanya itu penyataan ajaib, manifestasi ajaib dari Roh Kudus? Tentu dalam pengertian kita terhadap kebenaran-kebenaran yang terus kita pelajari, pekerjaan Roh Kudus nggak bisa dibatasi, nggak bisa dikerdilkan oleh daftar yang coba Paulus berikan di ayat-ayat ini. Sekali lagi, penegasan kita bersama. Karena ini poin amat sangat penting. Roh Kudus bekerja dengan cara beragam. Jangan kita ingin orang lain sama seperti kita. Jangan kita berpikir bahwa karunia kita paling hebat. Hal-hal seperti itu perlu kita punya dasar yang kuat banget sehingga kita tidak jatuh dalam jebakan-jebakan semacam itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beberapa teolog memberi atau melakukan penggolongan terhadap 9 karunia Roh Kudus. Yang paling populer, penggolongan terbagi 3. 9 dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama, nomor 1, nomor 2 itu karunia instruksi atau perintah. Golongan ketiga mencakup 3 karunia, iman, kesembuhan, mujizat, itu karunia supra atau kuasa supra natural. Golongan ketiga mencakup 4 karunia, nubuat, membedakan roh, bahasa roh, tafsir bahasa roh, itu golongan karunia kata-kata yang diilhamkan. Itu yang populer, penggolongan yang populer terhadap 9 karunia Roh Kudus yang Paulus daftarkan. Nah, buku ini sebenarnya kurang setuju. Penulis buku kita ini sebenarnya kurang setuju sama penggolongan-penggolongan semacam itu. Tapi ia tulis, jika memang perlu penggolongan, jika memang perlu diada-adain penggolongan dalam rangka sistematika, supaya tersistem, maka penulis buku ini mengajak kita untuk mengikuti apa yang Paulus beri petunjuk. Karena Paulus sudah beri petunjuk ternyata berdasarkan bahasa Greka yang ia pakai dalam memberi daftar ini. Petunjuknya adalah dalam memulai karunia ke-3 dan ke-8, Rasul Paulus menggunakan kata yang berbeda dari karunia-karunia lainnya. Dalam memulai karunia iman dan karunia bahasa roh, Paulus menggunakan kata het.
heteros. Sedangkan di karunia-karunia lain, Paulus menggunakan kata alos. Sama-sama diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris another. Dalam bahasa Indonesia versi LAI kita temukan kata kepada yang lain. Kiranya kita bisa mengerti karena ini menggunakan bahasa yang asing bagi kita. Tapi kiranya kita bisa mengerti mengapa buku ini menawarkan sebuah penggolongan yang berbeda dari penggolongan yang populer. Sekali lagi, untuk memulai karunia ketiga dan kedelapan, iman dan bahasa roh, Paulus gunakan heteros, sedangkan yang lain gunakan alos. Berdasarkan petunjuk yang Paulus berikan, maka penulis buku ini menggolongkan 9 karunia ke dalam 3. Pertama, 1 dan 2 itu berkaitan erat dengan masalah yang terjadi di jemaat Korintus. Golongan kedua dimulai dengan kata heteros tadi, iman, dan seterusnya. Itu daftar random dari 5 karunia yang ada di jemaat Korintus. Golongan ketiga, ke-8 dan ke-9, bahasa roh dan tafsir bahasa roh itu berkaitan erat dengan kekanak-kanakannya jemaat Korintus. Kita hubungkan dengan 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Itu kalau kita coba dari ayat ini, nanti kita tentu akan masuk lebih dalam saat kita lihat 1 Korintus 13, ayat tentang kasih ini. Namun kalau kita sedikit menghubungkan tentang karunia bahasa roh dan tafsir, khususnya bahasa roh, dengan kekanak-kanakan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kanak-kanak itu fokus pada diri sendiri dan maunya dilayani. Jadi orang-orang yang asyik terus berbahasa roh, mereka pada prinsipnya kekanak-kanakan. Fokus pada edifying atau membangun diri sendiri dan pengennya dilayani terus. Tentu oleh Tuhan dalam hal ini. Dibangun terus oleh Tuhan. Terus terima anugerah hadirat Tuhan. Tuhan memeluk, Tuhan menyatakan hadiratnya. Kita rasakan hangatnya hadirat Tuhan. Terus dan terus ingin dilayani, tapi belum dewasa. Dewasa ditandai dengan kerinduan untuk menjadi berkat bagi kiri kanan, depan belakang dalam ibadah bersama. Itu yang menjadi pembelajaran kita di awal pada bagian ini. Puji Tuhan. Ya, oke. Sebelum masuk ke karunia pertama, kita diingatkan bahwa semua karunia ini mudah dideteksi oleh panca indera kita.
Karena itu disebut manifestasi, penyataan. Bukan sesuatu yang ya memang bisa dibuat-buat ya, tetapi langsung ketahuan. Kita ingat pas zaman corona, awal-awal ada pendeta besar di YouTube dia berkhotbah, Corona segera berakhir. Seingat saya bulan apa itu? Bulan Oktober apa? Corona berhenti, badai corona berhenti. Nubuat dia bilang. Tapi apa yang terjadi? Tetap corona terus makin parah. Jadi jelas sekali oleh panca indera kita langsung kedeteksi mana palsu, mana benar. Dan ditegaskan bahwa meskipun disebut karunia, hadiah dalam bahasa Inggris, gifts, namun itu bukan untuk si pelaku mujizat. Nggak pernah tentang si pelaku mujizat. Karena itu bentuknya manifestasi untuk jemaat. Jadi nggak pernah tentang si pelayan yang melakukan mujizat, kesembuhan, kata-kata hikmat. Nggak pernah tentang si pelayan yang melakukan mujizat. Selalu tentang kepentingan bersama. Jadi tentu kita tahu bersama, kita diyakinkan pada saat malam hari ini, saat kita dipakai Tuhan luar biasa, itu bukan tentang kita sedang memberi pembuktian. Hei, saya ini pelayan yang hebat loh. Nggak sedang tentang itu. Hei, saya ini benar-benar anak Tuhan loh. Bukan tentang itu. Sama sekali nggak tentang itu. Kita harus benar-benar pahami kebenaran ini. Sehingga saat kita dipakai luar biasa, kita tahu kita sedang dipakai Tuhan melayani sesama, itu doang. Tentang kita diselamatkan, tentang Tuhan berkenan pada kita. Itu kan karya salib. Bukan saat kita dipakai Tuhan, bukan. Tentang salib tebus kita, kelahiran baru, itu kan bukti bahwa kita diperkenan oleh Tuhan. Bukan tentang kita dipakai luar biasa oleh Tuhan. Sekali lagi, saat kita dipakai luar biasa, dahsyat, ajaib oleh Roh Kudus, itu semata-mata untuk kepentingan jemaat, kepentingan bersama. Tuhan Yesus tolong kita semua, kita masuk diskusi dulu sebelum masuk ke karunia pertama. Silakan Ibu Rini. Ya. Ada Kak Aurora, ada Mas, mungkin ada pertanyaan atau tambahan, boleh. Baru pendahuluan tentang 9 karunia Roh Kudus, belum dipaparin satu-satu sih. Arian, kan tadi Bung Sam bilang salah satu karunia Roh Kudus itu berbicara bahasa roh gitu kan. Terus Bung Sam juga bilang tadi kita mencari tapi kita nggak bisa maksa. Roh Kudus saya pokoknya mau yang ini gitu, saya butuh yang ini gitu. Ternyata salah satunya itu adalah berbicara dalam bahasa roh gitu kan. Terus kan kita tuh suka banget ya, ada doa mencari kepenuhan Roh Kudus sebagai gereja Pantekosta gitu kan. Terus Iya. karena salah satu tandanya adalah bisa berbicara dalam bahasa roh gitu. Terus kadang-kadang kita ngerasa kalau belum berbahasa roh tuh kayak belum dipenuhi gitu. Tapi malam hari ini tuh eh, kayak diingatin lagi, itu bukan tujuannya itu supaya bisa berbahasa roh kan karena karunia kan. Karena bukan kepentingan diri kita gitu, tapi untuk orang lain. Berarti jauh lebih penting itu buah-buahnya gitu ya. Misalkan kita udah dipenuhi Roh Kudus, tapi mungkin kita tidak mendapatkan karunia untuk Bahasa berbahasa roh gitu kan. Tapi jauh lebih penting itu buah-buah roh itu yang bisa dinikmati oleh banyak orang dibanding kita bisa berbahasa roh tapi
buah-buahnya nggak ada gitu. Kalau aku sih ambilnya gitu sih. Jadi jangan terlalu fokus banget pas doa kepenuhan Roh Kudus itu merasa puas harus dipenuhi oleh Roh Kudus dengan berbahasa roh gitu. Tapi lebih fokus lagi gimana pada saat dipenuhi Roh Kudus kita tuh benar-benar bisa menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman pelayanan kita, gereja kita gitu. Kalau aku Iya, sih itu sih Karin. iya, benar banget, Nes. eh Apa namanya? Kalau dulu-dulu maksudnya pengertiannya kalau mencari ya sama kayak Agnes gitu, harus bisa berbahasa roh, bisa apa namanya bahasa asing gitu kan. Tapi ternyata pas firman Tuhan saat malam hari ini kita diingatkan lagi, ya mungkin kita belum mendapat karunia bahasa roh, tapi buah-buahnya itu yang terpenting ya. Benar banget itu. Mungkin Bowo ada tanggapan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Makasih Agnes. Puji Tuhan, kembali kita diingatkan tentang bahasa roh. Bahasa roh, sekali lagi, bagi kita Pentakosta, memang di pengajaran kita, di doktrin kita, kalau kita belajar dari pendeta-pendeta, apalagi Pentakosta lama ya, tetap bahasa roh merupakan syarat tanda seseorang penuh dengan Roh Kudus. Namun sekali lagi, kemarin minggu lalu sudah saya tegaskan, saya pribadi sebagai seorang Pentakosta, secara praktek memang tetap di kerinduan saya untuk setiap orang yang saya layani itu berbahasa roh. Tapi dalam pemahaman teologi saya, setelah tentu kita belajar banyak, buka wawasan, dalami ayat-ayat Alkitab benar-benar secara kontekstual, komprehensif, kita diyakinkan kok bahasa roh itu karunia, bukan tanda. Jadi saya pribadi nggak bisa menganggap orang-orang yang berbahasa roh itu orang-orang yang nggak bisa mengalami pengudusan. Nggak bisa. Saya pribadi nggak bisa seperti itu. Setelah belajar banyak, nggak bisa. Orang-orang yang tanpa bahasa roh, kemudian dia berarti nggak dipenuhkan Roh Kudus. Nggak bisa. Setelah saya belajar terus. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya pembelajaran kita lebih dan lebih lagi memampukan kita menyikapi setiap isu dengan tepat dalam kasih oleh hikmat ilahi. Sehingga pembelajaran kita nggak sia-sia, tapi membuat hidup kita dimanapun. Bukan hanya di gereja, tetapi di khususnya lebih-lebih di tengah lingkungan kita. Hidup kita jadi berkat. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita masuk karunia berkata-kata hikmat. Kata kunci, ajaib, salib Kristus. Itu yang menjadi kata-kata kunci. Dua kata itu, ajaib. Karena memang ajaib di atas atau melampaui kemanusiaan kita. Ajaib, dahsyat, luar biasa, supranatural. Kedua, keajaiban itu untuk membawa orang-orang, termasuk kita, fokus pada Kristus dan salibnya. Bukan tujuan-tujuan lain. Nggak pernah tentang tujuan lain. Karunia berkata-kata hikmat. Dipercaya, diyakini, alasan Paulus menempatkan karunia ini di urutan pertama erat kaitannya dengan
erat kaitannya dengan sikap jemaat Korintus yang membanggakan hikmat manusia tidak pada porsinya. Mereka membanggakan secara sesat, berlebihan, pemikiran para filsuf saat itu. Apa yang menjadi pengajaran filsafat para filsuf saat itu mereka agung-agungkan. Sehingga salib Kristus yang adalah hikmat Allah itu menjadi nomor sekian. Kita sudah bahas poin-poin ini. Saat kita lihat 1 Korintus 2, kita lihat satu ayat, dua ayat. Satu Korintus 2, saya masukin. Saya nggak masukin ya. Ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Sekali lagi, Paulus bilang, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Jadi jelas Paulus tidak sedang menjadikan pikiran jemaat Korintus sebagai sasaran beritanya. Karena kalau yang ingin dijangkau pikiran jemaat Korintus, tentu Paulus akan menggunakan kata-kata hikmat yang membuat seseorang yakin. 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Kita sudah bahas itu, bisa nanti diulang lagi. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supernatural, tentu yang sedang ditunjuk oleh Rasul Paulus dengan karunia berkata-kata hikmat. Sesuatu yang melampaui hikmat manusia, kemampuan seseorang berpikir, bahkan filsuf terbaik saat itu tidak mampu memikirkan, mengungkapkan nasihat atau apapun itu sehebat apa yang Roh Kudus sampaikan. Kata-kata hikmat jauh melampaui kemampuan manusia yang paling bijaksana sekalipun. Kedua, kata-kata pengetahuan. Ya, terhadap yang namanya pengetahuan, jemaat Korintus pun punya masalah. Mereka membanggakan secara berlebih pengetahuan. Kita teringat saat kita bahas masalah makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Dijelaskan saat itu bahwa sekelompok jemaat melakukan praktek tadi karena mereka mengedepankan pengetahuan. Mereka merasa lebih pintar, lebih tahu daripada jemaat lain yang nggak bisa, yang nggak mampu karena nurani untuk makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Kita lihat ayatnya. Saya lihat, ya ini ada ya Quran ini.
Kita sembari mengulang sedikit. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jadi kita bisa belajar di sini. Bagi kelompok jemaat Korintus, pengetahuan itu yang utama. Nah, lewat penempatan karunia kata-kata pengetahuan di urutan 2 ini, Paulus seperti sedang menyindir kembali sekelompok jemaat tersebut. Mengingatkan kembali pengetahuan manusiawi itu janganlah dibangga-banggakan. Bahkan saat kita berpikir dalam logika kita bisa mengerti firman, itu membuat kita sombong. Itu berarti udah salah itu. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Saat Roh Kudus beri pengetahuan, ayat-ayat Alkitab yang sebelumnya bagi kita biasa saja, tapi kemudian menjadi hidup bagi kita, itu nggak akan membuat kita sombong. Pekerjaan Roh Kudus pasti akan membuat kita lebih mengasihi. Kita bisa bandingkan bagian ini dengan pekerjaan atau karya Roh Kudus terhadap 2 orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini kondisi tanpa karunia Roh Kudus. Mungkin dengan pendalaman yang benar-benar rajin, benar-benar teliti, seseorang bisa mengerti bagian-bagian firman. Namun itu hanya akan sekadar menjadi teori yang membuat seseorang sombong. Berbeda saat Roh Kudus bekerja. Kata Kleopas dan temannya atau istrinya, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Inilah pekerjaan Roh Kudus. Ayat-ayat firman itu menjadi hidup, membuat kita gairah banget saat belajar firman. Saat bagian-bagian firman terus saja menjadi sesuatu yang mati, hanya berupa ayat-ayat, huruf yang mati bagi kita, kita perlu minta karunia pengetahuan. Kita inginilah, kita rasa butuh karunia pengetahuan. Dan kita rindu sesama jemaat bisa menikmati karunia pengetahuan ini. Puji Tuhan. Mungkin lewat hidup kita yang terima karunia, kemudian saat kita beritakan kepada orang lain ikut berkobar-kobar. Meskipun mereka mungkin nggak baca langsung ayat per ayat. Tapi saat kita terangkan lewat khotbah, renungkan, share kita, orang lain jadi berkobar-kobar hatinya. Padahal mungkin yang kita sampaikan sederhana, tetapi saat kita jelaskan sebuah ayat, hati yang mendengar itu kobar-kobar. Kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Hubungan dengan kata-kata pengetahuan. Puji Tuhan. Ini golongan yang pertama.
Kita harus yakinkan, kita harus lihat daftar ini sebagai segala sesuatu yang melampaui kemanusiaan kita, melampaui batas-batas manusiawi kita. Puji Tuhan. Dan selalu, baik hikmat maupun pengetahuan, tujuan akhirnya harus pada Kristus. Ini hanya alat. Kobar-kobar saat dengar firman, tujuannya apa? Kristus dan salibnya. Bukan tentang hidup yang diberkati, bukan tentang kesembuhan, bukan tentang iman yang dibangkitkan. Itu jalan menuju sebuah kehidupan yang semakin hari semakin fokus pada Kristus dan salibnya. Puji Tuhan. Kita masuk ke bagian kedua, daftar random atau acak dari karunia-karunia Roh Kudus yang diyakini hadir dalam persekutuan jemaat Korintus, dalam ibadah-ibadah jemaat Korintus. Tiga awal ini erat kaitannya. Iman, kesembuhan, mujizat itu kan erat banget ya hubungannya. Kemudian nubuat membedakan roh itu saya perhatikan sih sebagai pendahuluan untuk masuk ke golongan ketiga, bahasa roh dan tafsir bahasa roh. Malam hari ini kita tutup dengan tiga karunia yang dapat dikatakan sebagai karunia yang paling spektakuler, paling dikejar-kejar. Kalau mungkin kita semua ditanya, mintanya yang mana? Ya minta tiga ini ya. Karena ini paling spektakuler, manifestasi penyataan yang paling mudah dideteksi oleh panca indera kita. Saat kita lihat orang berjalan dari lumpuh, ya nggak bisa dibantah lagi pekerjaan Roh Kudus. Ya tentu kita kalau mau lebih dalam lagi, setan pun bisa, tetapi kita sedang bahas bagaimana Roh Kudus bisa membuat seorang lumpuh berjalan. Iman, kesembuhan, mujizat merupakan manifestasi ajaib yang paling mudah kita lihat, kita nilai dengan mata jasmani kita. Nama karunia iman, tentu Paulus tidak sedang menunjuk pada iman yang menyelamatkan, tetapi tentang karunia iman yang memampukan seseorang dalam tanda kutip memindahkan gunung. Erat kaitannya dengan 1 Korintus 13 ayat 2. Bagian B-nya saja. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ini yang diyakini oleh para teolog, para penafsir sebagai karunia iman. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tentu ini menunjuk kepada keyakinan yang luar biasa yakin, yang yakin seyakin-yakinnya. Nah, ini tentu nggak bisa dibuat-buat. Tugas kita hanya mengingini ini Roh Kudus kerjakan di hidup kita. Tapi sekali lagi kita nggak bisa memaksa bahwa iman yang kita terima. Yang menjadi tugas kita adalah, tanggung jawab kita adalah ingin, dan ingin. Entah karunia apa yang Ia kerjakan lewat hidup kita. Karena iman adalah keyakinan yang luar biasa yakin bahwa Allah akan menyatakan kuasa-Nya, belas kasih-Nya dalam cara yang begitu spesial dan dalam kondisi yang begitu spesial pula. Begitu spesifik.
Kemudian yang dekat sekali hubungannya adalah karunia kesembuhan. Tentu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Kesembuhan tentu tentang hilangnya penyakit dari seseorang. Ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, para rasul termasuk Paulus. Juga kita percaya di awal-awal gereja Korintus itu pun banyak terjadi. Bukan hanya para rasul yang menyembuhkan, jemaat-jemaat pun menyembuhkan sesama jemaat yang butuh kesembuhan. Dan kita yakini ini terjadi terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena itu, selaras dengan perintah atau anjuran Paulus, inginilah karunia-karunia Roh Kudus. Sampai saat ini, terus dan terus kita ingini karunia-karunia Roh Kudus. Sedikit tentang kesembuhan. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Kita pernah bahas kemarin saat habis ibadah. Ada orang-orang berpikiran ke dokter itu bagai sedang mengkhianati Tuhan. Karena itu mereka nggak mau ke dokter, nggak mau minum obat. Padahal udah jelas ada benjolan besar misalnya payudara atau di perut. Tapi mereka merasa kalau mereka ke dokter, berobat, meminta pertolongan medis, itu mereka seperti sedang mengkhianati Tuhan. Ini tentu harus kita beri pengertian yang benar, supaya tidak ada orang-orang di sekitar kita berpendapat, berkeyakinan semacam ini. Kedua, di sisi lain, jangan sampai pertolongan medis ke dokter, berobat itu membuat kita kurang mengingini kesembuhan terjadi di sama tengah kita. Jangan sampai karena tersedia obat dan dokter, kita udah hilang atau redup inginnya kita, gairahnya kita terhadap karunia kesembuhan. Jangan sampai itu pun terjadi. Pertama, jangan sampai kita merasa mengkhianati Tuhan saat ke dokter. Kedua, saat ke dokter, jangan sampai membuat keinginan kita akan karunia Roh Kudus menjadi berkurang. Mari terus harapkan perkara-perkara besar, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Terakhir, buat malam hari ini, karunia mujizat. Sekali lagi, hubungannya erat sekali. Iman, kesembuhan, dan mujizat. Karunia mujizat mencakup segala bentuk perbuatan ajaib selain kesembuhan. Tentu, pengusiran setan, eksorsisme, itu termasuk di dalamnya. Kemudian ada rumah tangga yang retak atau bahkan sudah pecah, termasuk di dalamnya bisnis yang mati suri, termasuk di dalamnya. Tentu terus diulang kita sama-sama saling mengingatkan. Roh Kudus yang memutuskan, Roh Kudus yang berdaulat, siapa yang ia sembuhkan, siapa yang keluarganya ia pulihkan, itu semata-mata keputusan Roh Kudus. Yang menjadi tugas kita adalah minta dan minta, ingini dalam doa-doa kita punya hubungan yang semakin dekat, intim dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Karena tentu saat kita ingini karunia-karunia Roh Kudus, kita harus dekat dengan Roh Kudus. Kita harus mengerti hal-hal apa yang membuat Roh Kudus senang. Dalam bahasa kurang patutnya kita seperti sedang menyuap Roh Kudus.
dengan perbuatan-perbuatan sikap hati yang menyenangkan hatinya. Karena kita ingin dia bekerja lewat hidup kita, lewat pelayanan kita. Ada berbagai cara. Musuh kebenaran coba meredupkan keinginan kita. Dengan kesibukan, itu habiskan potensi kita, waktu kita, pikiran kita, konsentrasi kita. Dibuat sibuk pada hal-hal lain. Apalagi sudah masuk pengaruh medsos. Terus ikuti medsos. Bisa berjam-jam. Sehingga kita lupa menumbuh kembangkan inginnya kita untuk Roh Kudus bekerja ajaib lewat hidup kita. Kedua, tentu nikmatnya dosa. Mengalihkan keinginan kita yang kudus kepada perkara kudus, kepada keinginan najis terhadap perkara-perkara kotor. Ketiga adalah tekanan hidup. Banyak kali tekanan hidup membuat kita putus harap. Ya begini aja Tuhan nggak tolong, masa masih terus harapkan perkara-perkara besar dari Dia. Begini aja sudah bertahun-tahun Tuhan nggak tolong. Ini masalah kecil sebenarnya. Kenapa Tuhan nggak tolong? Kita membuat kita redup semangat kita, redup inginnya kita akan perkara-perkara besar dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tapi pembelajaran kita malam hari ini 1 Korintus 14 ayat 1. Ingat, ingat, dan ingat. Roh Kudus ingin terhadap dahsyatnya karya Roh Kudus. Kemudian ada juga pengaruh teladan buruk dari para pimpinan rohani. Kemudian ada pengaruh pengajaran sesat yang membuat nubuat, mujizat itu diselewengkan demikian rupa. Saat kita lihat di YouTube bagaimana karismatik di Afrika itu memakai cara-cara yang luar biasa, aneh. Ada yang pakai kekerasan. Metodenya metode kekerasan, menyembuhkan dengan menendang orang, dengan meninju orang. Bisa saja Roh Kudus pakai metode tersebut, tetapi sekali dua kali lah, bukan metode, bukan sesuatu yang dijadikan sesuatu yang berulang. Kemudian ada lagi dengan cara-cara cabul, memegang bagian-bagian sensitif dari wanita dalam rangka penyembuhan. Itu seringkali membuat kita kemudian jadi bersikap apatis terhadap karunia Roh Kudus. Tapi kiranya pembelajaran malam hari ini, khususnya saat kita dalami terus nanti 1 Korintus 14 ayat 1. Mari kita ingini dan ingini. Meskipun banyak orang menyalahgunakan abuse karunia Roh Kudus, mari kita punya hati yang kudus, keinginan yang kudus untuk memberkati orang lain, untuk membawa sebanyak mungkin orang semakin fokus kepada Kristus. Kiranya memberkati kita semua pembelajaran malam hari ini. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan Ibu Rini. Ya Tuhan, mungkin dari Agnes atau Bu Aurora boleh dia menambahkan atau ingin bertanya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Agnes juga. Kalau Bu nanti panjang pertanyaannya, katanya nanti aja. Kayak gini deh. Nih Bu tanya nih. Boleh ya. Sebenarnya sih tadi ya Bung mau ini, cuman pas di ending-endingnya jadi kayaknya Bung udah ngejawab gitu ya. Saya sendiri tuh memang nih kayak kalau menurut Bung memang banyak banyak pemahaman hal Roh Kudus ini banyak misterinya ya. Nah, saya pribadi sebenarnya
benar tadi seperti kalau kita di gereja induk sendiri, apa yang saya dapatkan selama ini tuh kalau kita misalnya untuk ini Roh Kudus gitu ya, selalu tuh ditekankannya bahasa roh gitu. Yang nggak enaknya itu ya eh, buka hati, mungkin kau kurang belum merendahkan hati, jadi kayak kita merasa mungkin orang yang belum penuh Roh Kudus merasa paling bejat segereja itu di tengah-tengah orang yang sudah berbahasa roh kemana-mana gitu ya, udah sampai kalau saya pribadi menurut saya malah mengganggu gitu, saking udah terlalu kegerakan ada. Saya pernah berkumpul dengan ada komunitas juga rohani, orang-orang yang di tengah kegerakan tapi tetap under control gitu. Tetap kita dia itu terasa gitu ke, kekuatan yang tadi dibilang kan kita kalau dapat karunia itu juga itu membangun. Kalau Hmm. dipikir bahasa roh orang nggak ngerti, dia pun nggak ngerti dari Mm-mm. mana unsur membangunnya gitu ya. Tapi Betul. tapi saya pikir kekuatan doa itu ya, kekuatan orang dalam bahasa roh itu, walaupun dia nggak sampai yang bagaimana-bagaimana itu bisa mempengaruhi itu, Ya. membuat kegerakan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Saya Mm. sering mengalami gitu ya. Jadi pertama memang saya di tengah ibadah di gereja induk sendiri yang saya dapatkan selama ini, kadang-kadang saya sampai merasa aduh itu juga nanti yang dibahas paling itu, kalau enggak kayaknya bahasa roh udah itu aja gitu ya. Padahal Mm. ada banyak karunia-karunia lain yang bisa menghibur kita, mengangkat kita, mendorong kita untuk kita mencari dan mengejarnya gitu ya. Mm-mm. Terus itu yang saya tanggapin. Kemudian tadi itu ya saya sangat apresiasi kalau yang saya dengar selama ini yang Bu Semi, terus tadi sama pendapat Agnes juga saya setuju dan apresiasi. Kalau yang saya perhatiin selama ini, kalau yang dibawa nama Bu Semi itu membuat kita membuka pemikiran kita itu, harapan kita, memberi harapan bagi kita itu bahwa ya mari kita mengejar gitu. Kalau Iya. kita balik fokus, kalau kita balik hanya ke bahasa roh, kadang-kadang nih secara daging nih ya, ya ampun Tuhan, dari 50 orang, 20 orang lah yang berbahasa Mm. ini, kadang-kadang saya pikir, aduh yang nggak jadi, kalau kita lihat manusianya ya, kadang saya Iya. ini berdialog nih dengan Tuhan nih dalam hati nih. Ya ampun Tuhan, sebegitu bejatnya kah saya, kayaknya kalau dibandingin dia, yang akhirnya kita jadi begitu ya. Jadi Mm-mm. kadang saya malah juga memikir ini kenapa nuansanya berbahasa roh itu udah jadi kayak pamer gitu. Nih kayak ini gue jadi itu terasa banget ya gitu. Tapi kalau orang yang memang benar dia maksudnya dia nggak berbahasa ini, nggak menggebu-gebu yang luar biasa sekalipun, kadang-kadang malah saya justru nggak merasa nggak mendengar dia berbahasa asing, berbahasa roh gitu, tapi sungguh menjadi berkat gitu. Dia berdoa pelan saja, saya kayak merasa itu sangat menggugah dan membuat saya juga rasa hancur hati gitu ya. Jadi memang saya sih nggak ngerti apalagi apa maksud Tuhan ya dengan ini. Ada orang, kalau dulu kakak rohani saya tuh bilang ada waktunya Tuhan memberikan itu eh, punya maksud tertentu untuk seorang, untuk setiap orang gitu ya. Ya itu Mm. yang saya imani, dan juga yang tadi yang saya dengar dari Bung Semi ya. Saya apresiasi apa yang tadi sudah disampaikan. Kalau kita mau dekat dengan Roh Kudus ya kita harus mengerti hatinya, mendekatkan diri ya. Itu juga. Itu aja yang saya mau. Panjang kan? Bener kan? Nah, Ya, makasih keren, ya, keren. Bung Iya, Denny. iya, iya. Anas. Kita tetap terus mengingini ya karunia Roh Kudus dalam hidup kita. Terima kasih Agnes, terima kasih Bu Rora yang sudah bergabung malam ini. Mungkin Bung Semi mau tambahkan? Oh, nggak ada. Kalau tidak ada penambahan malam ini, nanti saya minta Bu Rora yang tutup dalam doa.
Oke, ya. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Terima kasih kami sudah belajar lagi sebagian daripada firman Tuhan. Apa Kasih. yang jadi rencanamu dalam hidup kami Tuhan, keinginan-keinginanmu lewat keberadaan Roh Kudus Tuhan Yesus, biar kami rindukan itu akan pribadi itu selalu menjamah kami Tuhan, menggugah kami ya Tuhan Yesus, memberikan energi yang baru lagi, semangat yang baru lagi Tuhan. Kami juga dengan segala kerendahan hati Tuhan, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah segala keinginan daging kami ini Tuhan, kami tetap boleh mengutamakan Engkau dan rindu terus Tuhan, mengutamakan Roh Kudus itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong mampukan kami supaya kami juga tidak melihat ke kiri dan ke kanan ya Tuhan, tapi kami belajar mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi keinginan-keinginan hatimu Tuhan Yesus. Supaya tidak hanya kami pribadi Tuhan Yesus, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi bangsa kami. Terima Terima kasih. kasih untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya Tuhan Yesus, berkati Rini, berkati Agnes Tuhan Yesus, bahkan dalam rumah tangganya juga ya Tuhan. Terima kasih. Puji-puji Engkau Yesus Allah kami. Kami tutup ibadah kami malam hari ini hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.